Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melakukan proses mediasi yang dimana proses mediasi ini wajib dilaksanakan seluruh perkara perdata sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Semua perkara perdata harus melakukan proses mediasi terlebih dahulu. Dan saya mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya bernama Leli Azumi, usia saya 24 tahun, dan ini saya adalah mediator bersertifikat Mahkamah Agung. Dan ini tanda pengenal mediator saya. Namun di proses mediasi kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh mediator, seorang mediator juga yang saat ini berperan sebagai co-mediator dari proses sengketa mediasi kali ini. Persilahkan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmat Jaryani, umur saya 23 tahun. Di sini saya sebagai co-mediator. Silakan. Oke. Karena di sini saya dan partner saya, seorang co-mediator, sudah menjelaskan dan memperkenalkan dirinya. Lalu di sini saya ingin tahu yang tergugat maupun penggugat yang mana ya? Penggugat. Dan saya sebagai tergugat. Yang tergugat. Siap. Oke, apakah di antara kalian ada yang ditemani kuasa hukum? Siap, ada Bu. Dua-duanya ya Siap, ditemani kuasa dua-duanya hukum. ditemani kuasa hukum. Saya mau mengasih tahu bahwa pada saat proses mediasi ini kuasa hukum diperbolehkan masuk, tidak apa-apa. Tapi kuasa hukum tidak boleh ada hak untuk berbicara atau mempengaruhi para pihak ya. Gimana, bisa diterima? Iya, bisa. Oke. Saya mau kenal identitasnya dulu nih dari pihak penggugat. Dipersilahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Octaviana Rahma. Di sini saya sebagai penggugat sekaligus adik kandung dari Bapak Ardian. Oke, terima kasih pihak penggugat Ibu Octaviana Nurrohmah. Lalu pihak tergugat. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya izin memperkenalkan diri bahwa saya sebagai tergugat atas nama Ardiansyah, sekaligus sebagai kakak kandung dari Ibu Okta. Lalu boleh saya lihat kartu identitasnya masing-masing? Oke. Ini dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, karena di sini saya sudah mengenal pihak penggugat maupun pihak tergugat, lalu di sini saya ingin tahu nih, posisi kasus seperti apa sih yang kalian debatkan atau kalian sengketakan? Saya mau dengar dulu dari pihak penggugat. Jadi pada tahun 2020 Bapak Ardi itu meminjam uang sekitar 500 juta kepada saya. Nah, waktu itu dia bilang bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membuat sebuah bengkel. Nah, saya setuju dengan pernyataan Bapak Ardi, tetapi dengan perjanjian bahwa setahun kemudian itu dia menyicil setengahnya, berarti kan 250 juta. Tetapi sampai sekarang itu belum membayar, belum ada omongan. Maksudnya komunikasinya belum membaik antara kedua belah pihak seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu apakah sudah atau mau disampaikan lagi? Lalu pihak tergugat bisa menjelaskan pada saya. Ya, terima kasih Ibu Mediator. Saya sedikit menjelaskan bahwa benar apa yang dikatakan adik saya yang bernama Ibu Okta ini, bahwa saya pada tahun 2020 itu pernah meminjam uang sebesar 500 juta pada adik saya ini. Karena uang itu saya pinjam untuk saya membuat sebuah usaha atau
bisnis gitu Bu, membuat sebuah bengkel mobil yang dimana saya itu membutuhkan uang banyak. Oleh sebab itu saya meminjam uang sebesar 500 juta itu kepada adik saya. Terus uang itu sekarang udah habis Bu, karena untuk melengkapi kebutuhan bengkel saya sendiri, karena peralatan mobil itu benar-benar sangat mahal Bu saya belinya. Jadi saya meminjam uang kepada Ibu Okta itu sebesar 500 juta. Itu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ardi. Dan di sini saya mau menanyakan, karena Bapak Ardi belum tadi penjelasan dari pihak penggugat belum ada pelunasan ya. Nah, kalau boleh saya tahu ada kendala apa nih yang menyebabkan Bapak Ardi ini belum bisa melunasi peminjaman yang dipinjam oleh Bapak Ardi? Ya, terima kasih Bu. Gini Bu, saya itu udah berusaha untuk menyicil ataupun menabung Bu dari usaha mobil saya itu, karena tahun 2021 ini saya itu kan memiliki penyakit Bu, ataupun terserang COVID-19, karena tahun 2021 ini gencar-gencar atau heboh-hebohnya dengan virus COVID-19. Oleh sebab itu usaha bengkel saya itu tertunda, bahkan pemasukannya itu sangat tipis sekali Bu, berkurang. Oleh sebab itu saya itu belum sempat berkomunikasi kepada adik saya, bahkan belum sempat menyicil uang pinjaman yang telah saya pinjam Bu, seperti itu. Oke, sudah? Sudah Bu. Terima kasih. Lalu di sini saya mau menanyakan harapan yang diinginkan oleh pihak penggugat dalam kasus ini? Harapan saya ya utamanya itu kasus ini bisa cepat selesai Bu. Intinya ada omongan kalau itikat baik dari Bapak Ardi, akhirnya komunikasi. Bentar Bu, saya itu sebenarnya itu udah banyak etiket baik saya Bu. Saya itu udah pernah telepon adik saya ini, tetapi adik saya itu terlalu posesif Bu orangnya. Di telepon pun nggak mau ngangkat ya Bu. Terus juga saya mau berkomunikasi karena jarak antara kami berdua itu jauh karena udah pisah rumah Bu. Jadi saya itu komunikasinya sedikit terhambat Bu. Terus juga saya itu sebenarnya udah menyicil Bu, udah berusaha untuk menabung seperti dulu. Bisa dilanjut pihak penggugat? Ya intinya tadi Bu, intinya kasus ini bisa selesai dengan hasil yang kita itu sama-sama lega gitu. Intinya mau diselesaikan secara kekeluargaan, karena memang kalian ini kan seorang kakak dan adik ya, baiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan menemukan titik terang antara kedua belah pihak itu kan Mas ya. Lalu saya juga mau menanyakan nih, harapan seperti apa yang Bapak Ardi inginkan selaku pihak tergugat? Harapan saya cuma ini Bu, meminta kepada adik saya ini untuk melonggarkan bayaran kepada saya untuk memberikan jangka waktu sedikit lebih lama dari jangka waktu yang telah disepakati antara kami pada saat peminjaman seperti itu. Ya. Oke, terima kasih karena saya di sini sudah menemukan harapan antara kedua belah pihak. Lalu di sini saya akan menanyakan kebutuhan yang bisa dimulai dari kebutuhan apa yang ingin Ibu Okta harapkan. Saya mulai dari Ibu Okta dulu. Terima kasih Bu Mediator. Di sini utamanya yang saya butuhkan itu pelunasan dari Bapak Ardi sebesar 250 juta, kan sesuai perjanjian di awal ya, bahwa membayar pada tempo setahun itu setengahnya. Berarti kan otomatis bulan Februari besok harus jatuh tempo, udah terlambat ya hitungannya, itu harus digunakan bulan. Tetapi tidak apa-apa membayar setengahnya dulu, 250 juta dari hutang tadi. Harus 250 juta di bulan Februari ya? Iya. Lalu kebutuhan apa nih yang ingin Bapak Ardi utarakan? Kebutuhan saya Bu, cuman berharap pada Ibu Okta cuman untuk memberi jangka waktu atau kelonggaran kepada saya untuk melunasin utang saya kepada Ibu Okta. Terus juga kebutuhan saya itu masih banyak banget Bu, apalagi istri saya lagi mengandung Bu. Itu bentar lagi mau melahirkan, jadi kebutuhan untuk operasi persalinan itu sangat banyak Bu. Jadi saya belum bisa membayar utang saya di bulan Februari itu Bu. Tidak bisa membayar utang sebesar 250 juta itu maksudnya? Siap Bu. Oke.
proses mediasi kali ini kita belum menemukan titik temunya. Nah, saya sebagai mediator mau melaksanakan kaukus ya, yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa proses mediasi apabila tidak memiliki titik temu, seorang mediator bisa melaksanakan kaukus. Dan kaukus ini dijalankan oleh kedua belah pihak, tapi secara bergantian. Jadi saya bertemu dengan pihak tergugat tanpa pihak penggugat gitu. Lalu saya mau menjalankan kaukus terlebih dahulu kepada pihak tergugat. Apakah para pihak setuju? Jadi kita akhiri dulu pada mediasi hari pertama ini. Di sini saya mau menanyakan nih, kaukusnya mau pada tanggal berapa ya Bapak Ardi? Di tanggal 10 Januari. Lalu pada pihak penggugat Ibu Okta, saya bisa melaksanakan kaukus pada tanggal berapa? Sama aja. Ini mau di tempat yang sama atau terpisah? Sama tidak, Bu? Namun jamnya beda gitu. Nah, kalau Bapak Ardi sendiri mau di jam berapa? Saya diminta waktu pagi aja. Jam 8. 8. Jam 8. Lalu Ibu Okta Mungkin kalau saya bisa habis dulu setelah ini. jam 1 ya. Baik, terima kasih. Proses mediasi pada hari ini kita tutup terlebih dahulu. Selamat bertemu lagi di proses kaukus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Halo. Oke, Bapak Ardiansyah, sudah siap untuk kaukus ya pada hari ini? Siap Bu. Siap. Jadi kan kemarin ya, Ibu Okta ini kekeh ya untuk membayar 250 juta nih pada bulan Februari. Nah, itu Bapak Ardiansyah gimana? Ada keberatan apa tidak? Gini Bu, kalau saya minta keringanan Bu, tolong sampaikan kepada Ibu Okta. Saya itu sebenarnya udah selama 1 tahun ini udah memiliki tabungan sekitar 20 juta Bu. Jadi saya kalau diminta untuk bayar setengah dari 500 juta utang saya cuma mempunyai tabungan sekitar 20 juta Bu. Kalau 250 juta saya belum punya Bu. Jadi alternatif ya, maksudnya Ya, Bu. alternatif yang Bapak Ardi mau tempuh itu nggak apa-apa bayar di bulan Februari, tapi nggak bisa 250 juta. Ya, benar, Bu. Adanya 20 juta saja. Siap Bu. Lalu apakah ada alternatif lain nih? Misalkan 20 juta nggak bisa, atau Bapak Ardi ada alternatif lain, atau hanya ada satu dan ini aja? Saya gini Bu, ada planning lagi Bu. Kalau Ibu Okta bisa terima, nanti 20 juta saya bayarkan pada bulan Februari. Terus nanti setengahnya saya bayarkan pada bulan September Bu. Itu setengah dari utang saya. Saya bakal bayar di bulan September. Itu kira-kira Bapak Ardi mau bayar berapa ya? Sekitar 130 juta Bu. 130 juta. Ya. Nah, itu udah dipastikan ya Bapak Ardi bisa punya 130 juta di bulan September. Itu karena hal apa? Karena insya Allah nanti di bulan September keadaan pandemi sudah membaik, terus juga pemasukan saya kembali pulih. Jadi saya insya Allah bisa menabung untuk membayar utang saya kepada adik saya, seperti itu. Apakah cuma seperti ini saja atau Bapak Ardi mau tawarkan alternatifnya? Siap, sudah Bu. Silakan. Siap, Bu. Jadi di sini Bapak Ardi mau membayar pada bulan Februari sesuai yang Ibu Okta tentukan itu bisa, tapi sebesar 20 juta saja. Siap Bu. Lalu sisanya sebesar 130 juta itu mau Bapak Ardi lunaskan pada bulan September ya, tahun 2022 ini ya. Siap Bu. Ya, karena dikarenakan pandemi COVID-19 nanti sudah mereda gitu kan ya. Oke, karena pada kasus kampus pada kali ini saya sudah menemukan alternatif ya dari Bapak Ardiansyah selaku pihak tergugat. Terima kasih Bapak Ardiansyah. Siap Bu. Selamat bertemu di proses mediasi selanjutnya ya Bapak. Siap Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Oktaviana sudah siap melaksanakan kaukus pada hari ini. Siap. Kemarin pada proses mediasi itu Ibu Okta maunya bulan Februari Bapak Ardi melaksanakan tenggatnya yaitu sebesar 250 juta. Nah, itu apa? Ada alternatif lain Ibu Okta? Karena kita sendiri tahu ya Bapak Ardi sudah jelaskan pada proses mediasi kemarin itu bahwa bengkelnya itu sepi karena
pandemi COVID-19 kan. Karena pandemi COVID-19 ini dan istrinya juga mau melahirkan. Nah, apakah dari Ibu Okta ini ada alternatif lain gitu yang bisa ditempuh biar proses sengketa ini tuh bisa selesai secepat-cepatnya? Terima kasih Bu Mediator. Mungkin yang alternatif yang saya bisa berikan itu pengurangan jumlah pembayaran, tapi temponya itu tetap pada 18 Februari. Tetap. Nah itu kalau boleh tahu pengurangannya sebesar berapa? Yang saya butuhkan itu sekitar 20 juta untuk biaya masuk pendaftaran. Nah, mungkin Bapak Adi itu bisa bayar berapa, yang penting lebih dari 20 juta itu. Sekitar 20 juta saja gitu ya. Itu kebutuhan yang Ibu Okta inginkan. Di bulan Februari Bapak Adi melaksanakan bayarnya nggak apa-apa 20 juta aja gitu. Karena kebutuhan Ibu Okta untuk bayar sekolah anak Ibu masuk SMA. Lalu apakah ada alternatif lain? Misalkan Bapak Adi tidak bisa melaksanakan pembayaran pada 18 Februari sebesar 20 juta. Saya tetap itu sih pengennya ada uang gitu, karena saya juga butuh uang gitu. Jadi gimana caranya saya bisa dapat uang, Bapak Adi bayar ke saya gitu. Kalau misalkan uangnya Bapak Adi kurang dari 20 juta gitu, apakah Ibu Okta mau menerima? Saya tetap menerima daripada saya nggak pegang sama sekali ya. Jadi kita memiliki dua alternatif dari Ibu Okta. Yang pertama, Bapak Ardi melaksanakan tunangannya pada 18 Februari sebesar 20 juta. Apabila Bapak Ardi tidak bisa membayar 20 juta, nggak apa-apa, kurang dari 20 juta. Yang penting kebutuhan Ibu Okta ini bisa terlaksanakan untuk membayar biaya sekolah masuk SMA anak Ibu. Oke, terima kasih. Karena proses kampus kita sudah menemukan alternatif, maka dari itu kita bisa melaksanakan proses mediasi lagi nih. Kita temukan sama Bapak Ardi lagi, gitu ya Ibu Okta. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi ya pada mediasi kedua kita kali ini, yang dimana kemarin saya sudah melaksanakan pertemuan kampus. Yang pertama-tama saya lakukan kampus dulu pada Bapak Ardiansyah selaku tergugat, lalu dilanjut kampus secara terpisah lagi oleh Ibu Oktavia selaku penggugat. Nah, kemarin kita berdua juga sudah kampus menemukan alternatif yang bisa ditempuh. Nah, lalu mau saya yang jelaskan hasil kampusnya pihak tergugat? Biar saya dijelasin. Biar pihak penggugat saja yang jelaskan. Lalu untuk pihak penggugat mau menjelaskan hasil kampusnya sendiri juga seperti pihak tergugat atau mau saya jelaskan? Ini Dari saya. Oke. Di sini bisa terlebih dahulu pihak tergugat Saya Bu, terima kasih. bisa jelaskan ke Ibu Okta. Saya Bu, terima kasih Bu. Gini deh, Mas itu sebenarnya udah mempunyai tabungan sekitar 20 juta selama satu tahun ini. Tapi cuman senilai 20 juta. Jadi Mas bakal bayar utang Mas untuk mencukupin kebutuhan adek sekitar 20 juta untuk biaya masuk sekolah anak adek pada bulan Februari. Nanti Mas akan bayar dan Mas juga akan berusaha untuk mencicil sebanyak 130 juta pada bulan Septembernya. Apakah bisa ada Okta terima? Bisa. Oke, bisa. Di sini saya mau menyimpulkan lagi ya supaya tidak ada kesalahpahaman. Di sini saya tadi menyimpulkan bahwa Bapak Ardiansyah ini bisa membayar pada bulan Februari di tanggal 18 yang Ibu Okta mau itu sebesar 20 juta karena Bapak Ardi memiliki uang cash tabungan itu sebesar 20 juta saja. Nah, lalu Bapak Ardi juga mau melaksanakan 130 juta untuk melunasi hutangnya itu pada bulan September ya Bapak Ardi ya. Nah, itu bisa Bapak Ardi jamin ya karena alasan apa ya Bapak Ardi bisa jelaskan supaya Ibu Okta tahu juga. Siap. Alasan saya karena berkokoh untuk melunasi 130 juta pada bulan September itu kemungkinan insya Allah semoga pada bulan September 2022 ini semoga pandemi bisa berakhir dan juga pemasukan dari bengkel yang sudah saya bentuk selama ini bisa kembali normal. Jadi saya bisa menabung sebanyak mungkin untuk membayar utang-utang saya kepada adik saya ini. Seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ardi bisa melaksanakan 120 juta dikarenakan insya Allah nanti pada bulan September pandemi COVID-19 ini sudah membaik dan usaha bengkel Bapak Ardi ini bisa berjalan lancar lagi, Ya, bisa benar. ramai lagi dan bisa memberikan lunasan sebesar 120 juta pada bulan September Siap, benar, Bu. 2022 ya. Siap, Bapak benar. Ardi.
Lalu di sini izinkan saya, Ibu Okta, untuk menjelaskan kepada Bapak Ardi untuk hasil kaukus yang sudah kita bicarakan kemarin. Jadi Bapak Ardi, kemarin saya telah melaksanakan kaukus nih sama Ibu Okta, yang dimana Ibu Okta ini memiliki alternatif lain nih. Kan kemarin pada saat mediasi Ibu Okta harus 250 juta. Namun saat saya melaksanakan negosiasi, pada saat kaukus Ibu Okta memberikan keringanan kepada Bapak Ardi. Bapak Ardi tidak apa-apa membayar sebesar 20 juta karena kebutuhan Ibu Okta ini hanya sebesar 20 juta saja nih untuk membayar biaya sekolah anaknya Ibu Okta masuk SMA. Nah, di sini juga Bapak Ardi telah memiliki tabungan sebesar 20 juta juga kan ya? Ya, benar. Ya. Jadi di mana di sini kita sudah menemukan ya titik temu bahwa kedua belah pihak ini mau melaksanakan atau mau menyelesaikan proses sengketa ini secara damai, secara kekeluargaan dengan titik temu bahwa pihak tergugat Bapak Ardi melaksanakan pembayaran sebesar 20 juta pada 18 Februari tahun 2022. Ya, benar. Lalu Ibu Okta juga telah mengizinkan alternatif Bapak Ardi membayar 20 juta sesuai kebutuhan yang Ibu Okta butuhkan untuk membayar biaya sekolah anak. Seperti itu, apakah ada kesalahan yang saya bicarakan? Sudah benar, Bu. Sudah benar? Sudah benar. Baik, kesimpulannya bisa dijelaskan oleh komediator saya. Terima kasih mediator. Di sini saya sebagai komediator akan menyimpulkan harapan-harapan dari kedua belah pihak, yakni kedua belah pihak menyepakati bahwasanya jalan keluar dari mediasi perkara ini yaitu pihak penggugat memperbolehkan pihak tergugat membayar hutangnya sebesar 20 juta terlebih dahulu pada bulan Februari, yakni tepatnya pada maksimal tanggal 18 Februari 2022. Benar. Dan pihak tergugat menyanggupi untuk membayarnya serta akan melunasi sisanya pada bulan September 2022. Ya, benar. Baik, terima kasih. Baik, apakah yang dibicarakan dan dijelaskan oleh komediator saya tidak ada kesalahan? Siap. Pihak Tidak ada, Bu. tidak ada, alhamdulillah, karena proses mediasi kita kali ini telah menemukan titik temu dan kalian berdua bisa menyelesaikan ya, Bapak Ardi bisa menyelesaikan dan melaksanakan kewajiban Bapak Ardi kepada Ibu Okta ya. Apakah kesepakatan ini kita laksanakan secara akte publik atau hanya secara tertulis? Kalau secara tertulis kita bisa menyepakati atau mengesahkan proses atau kesepakatan perjanjian di surat notaris. Mau yang seperti apa para pihak? Saya berikan pilihan. Ya, seperti itu aja, Bu. Di catatan notaris yang lebih simpel lagi. Kalau setuju, dibuat surat notaris saja ya. Siap, Bu. Karena para pihak sudah setuju dan kita sudah menemukan ketemu dan semua catatan dari proses mediasi dan kesepakatan kalian akan saya catat, sudah saya catat juga. Saya akan melaksanakan dan membuat surat notaris ya. Siap, Bu. Nanti pembuatan surat notaris akan saya hubungkan via WhatsApp kepada kedua belah pihak, yang dimana para pihak juga harus mengikuti dan menghadiri proses pembuatan surat perjanjiannya ya. Siap, Bu. Baik, maka ini saya membutuhkan tanda tangan untuk surat mediasi. Oke, terima kasih karena kalian telah menyelesaikan sengketanya pada proses mediasi dengan baik. Saya ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.